Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hakiki Sugiarto, kelas 7C Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan pemahaman materi yang diberikan oleh Pak Iman pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah depresiasi atau penyusutan, digunakan untuk menilai beberapa nilai yang harus dikeluarkan untuk aktiva tetap setiap tahunnya. Sedangkan nilai sisa adalah perkiraan nilai aktiva tetap setelah dipakai. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode unit produksi, yang ketiga metode saldo menurun berganda, yang keempat metode jumlah angka tahun. Selanjutnya, nilai waktu atau uang adalah konsep finansial yang penting, menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu yang akan datang. Dalam Tenfold of Money terdapat 6 rumus utama. Yang pertama nilai yang akan datang, yang kedua nilai sekarang, yang ketiga nilai yang akan datang dalam anuitas, yang keempat nilai sekarang dari anuitas, yang kelima anuitas angsuran hutang, yang keenam anuitas cadangan pengganti. Selanjutnya, peramalan permintaan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Sebagian dasar untuk keputusan bisnis, produksi, persediaan, tenaga kerja, dan fasilitas. Pada umumnya ada 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan berkaitan dengan permintaan produk. Sedangkan berdasarkan horizon masa depan peramalan biasanya diklarifikasikan menjadi beberapa periode. Yang pertama periode jangka pendek, yang kedua periode menengah, yang ketiga peramalan jangka panjang. Selanjutnya marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar. Ada 4 variabel untuk memenangkan persaingan. Yang pertama adalah segmen pasar, yang kedua bauran pemasaran, yang ketiga anggaran pemasaran, yang keempat ketepatan waktu. Pengertian bauran itu sendiri adalah terpadu atau campuran yang terjadi dari bermacam-macam unsur di mana saling menunjang dan memperbaharui. Marketing mix terdiri dari produk, price, plan, sama promotion. Selanjutnya, aspek produk dan operasi produksi merupakan suatu kegiatan membuat suatu produk yang menghasilkan barang atau jasa. Ada 3 hal manajemen produksi operasi, yaitu input, transportasi, dan output. Ada beberapa hal aspek teknik dan teknologi dalam proses operasional. Yang pertama adalah strategi produksi, yang kedua perencanaan, yang ketiga rencana, yang keempat pemilihan teknologi, yang kelima perencanaan kapasitas, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi sebagai berikut. Yang pertama daya tarik yang rendah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga biaya ketersediaan utilitas, yang keempat peraturan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya untuk memulai SKB dimulai dari aspek hukum. Hal yang dibahas dalam aspek hukum adalah bentuk badan hukum perusahaan, prosedur atau perizinan, lembaga, dan rencana anggaran dasar perusahaan. Jenis-jenis badan hukum di Indonesia adalah perusahaan, perseorangan, firma, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Adapun beberapa aspek ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali, yang ketiga meningkatkan perekonomian pemerintahan baik lokal maupun regional. Dampak usaha atau investasi dari aspek sosial. Adanya perubahan demografi, adanya perubahan budaya,
dan perubahan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, aspek lingkungan dan AMDAL. Aspek lingkungan AMDAL adalah analisis yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Kegiatan lingkungan bisnis meliputi lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Selanjutnya, aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan dan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Adapun hal-hal yang meliputi penilaian dalam aspek keuangan. Yang pertama adalah sumber-sumber dana yang diperoleh, yang kedua adalah kebutuhan biaya investasi, yang ketiga adalah estimasi biaya pendapatan atau biaya investasi, yang keempat proyek neraca dan laporan laba rugi, yang kelima adalah kriteria penilaian investasi, yang keenam rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Selanjutnya, biaya modal atau cost of capital. Dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Terdapat juga definisi cost of capital, return atau pengembalian yang diharapkan oleh investor suatu perusahaan apabila mereka berinvestasi pada sekuritas yang mempunyai tingkat resiko yang sebanding. Seperti itu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.